Selamat datang di Menuju Cahaya TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas asal-usul Bani Ismail dan Bani Israel, dua suku besar yang memiliki akar sejarah yang dalam dan signifikan dalam sejarah monoteisme. Mari kita telah lebih dalam tentang kisah mereka, yang dapat kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Bani Ismail adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam, putra Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala membawa Hajar dan Ismail yang masih bayi ke sebuah lembah tandus yang kemudian dikenal sebagai Mekah. Tempat ini sebelumnya dikenal dengan nama Bakkah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran, ayat 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Di lembah tersebut, Hajar dan Ismail tinggal dengan penuh keimanan dan ketabahan, meskipun tanpa sumber air dan makanan. Dalam keadaan putus asa mencari air, Hajar berlari antara bukit Safa dan Marwah, hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat berupa air Zam-Zam yang terus mengalir hingga saat ini. Mata air ini menjadi sumber kehidupan bagi mereka, dan kemudian menarik perhatian suku Jurhum yang menetap di sekitar area tersebut. Nabi Ismail alaihi salam tumbuh besar di lingkungan ini dan menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum. Dari keturunannya, lahirlah berbagai suku Arab yang kemudian dikenal sebagai Bani Ismail. Mereka menetap di Mekah dan menjaga Ka'bah, rumah ibadah pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam sebagai pusat penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari keturunan Bani Ismail inilah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang membawa risalah Islam untuk seluruh umat manusia. Riwayat mengenai Nabi Ismail alaihi salam yang menikah di Mekah dapat ditemukan dalam berbagai sumber hadis dan literatur sejarah Islam. Salah satu riwayat yang sering dikutip adalah dari Sahih Bukhari, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kehidupan Nabi Ismail alaihi salam dan Hajar di Mekah. Berikut adalah riwayat dari Sahih Bukhari. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika Hajar sudah kehausan, dia berlari antara Safa dan Marwah 7 kali. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat Jibril untuk memunculkan mata air Zam-Zam. Nabi Ismail alaihi salam kemudian tumbuh besar dan menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum yang menetap di sekitar Zam-Zam. Riwayat ini menjelaskan bahwa setelah mata air Zam-Zam muncul, suku Jurhum yang merupakan suku asli Arab datang dan menetap di Mekah. Nabi Ismail alaihi salam kemudian menikah dengan salah satu wanita dari suku tersebut. Selain itu, dalam literatur sejarah Islam seperti kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir, juga disebutkan bahwa Nabi Ismail alaihi salam menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum. Dengan demikian, sumber-sumber hadis dan literatur sejarah Islam menguatkan riwayat bahwa Nabi Ismail alaihi salam menikah di Mekah dengan seorang wanita dari suku Jurhum. Nabi Ismail alaihi salam tumbuh besar di Mekah, sebuah kota yang berkembang di sekitar mata air Zam-Zam yang penuh berkah. Di sana, Ismail alaihissalam dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai keimanan yang diajarkan oleh ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ismail alaihissalam mencapai usia dewasa, ia menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum, suku Arab yang menetap di sekitar Mekah setelah menemukan mata air Zam-Zam. Pernikahan ini mempererat hubungan antara Nabi Ismail alaihissalam dengan penduduk setempat. Dari keturunan Ismail alaihissalam dan istrinya, lahirlah banyak anak yang kemudian membentuk suku-suku Arab yang berkembang pesat di wilayah Hijaz. Keturunan ini dikenal sebagai Bani Ismail, yang menjadi nenek moyang dari banyak suku Arab terkenal. Di antara keturunan Bani Ismail, lahirlah berbagai pemimpin dan tokoh penting yang memainkan peran besar dalam sejarah Arab. Mereka dikenal dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketangguhan mereka. Dari garis keturunan yang sama, beberapa generasi kemudian, lahirlah seorang pemimpin yang sangat istimewa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa risalah terakhir dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan langsung dari Nabi Ismail alaihi salam melalui silsilah yang mulia. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun 571 Masehi dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Sebagai seorang nabi dan rasul terakhir,
beliau diutus untuk menyempurnakan ajaran tauhid dan membawa umat manusia kembali kepada jalan yang benar, menyebarkan pesan kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, risalah Islam yang mulia disebarkan ke seluruh penjuru dunia, mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Kehadiran beliau menjadi puncak dari garis kenabian yang dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, menggenapkan wahyu yang diberikan kepada para nabi sebelumnya. Melalui ajaran dan teladan hidup Nabi Muhammad SAW, umat manusia mendapatkan panduan yang sempurna dalam menjalani kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, yang juga dikenal dengan nama Israel. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam, yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 anak laki-laki, yang menjadi nenek moyang dari 12 suku Bani Israel. Kisah Nabi Yakub alaihissalam dan anak-anaknya banyak diceritakan dalam Al-Quran, termasuk kisah Nabi Yusuf alaihissalam, salah satu anaknya yang diutus sebagai nabi. Dan kami telah memberikan kepada Yakub 12 anak laki-laki, dan kami telah memberikan kepada mereka semua petunjuk. Surah Al-An'am ayat 116. Sejarah Bani Israel penuh dengan peristiwa penting, seperti pengungsian mereka ke Mesir, perbudakan di bawah Firaun, dan penyelamatan mereka di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang penyelamatan Bani Israel. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari perbudakan Firaun yang menimpakan siksaan yang sangat buruk kepadamu, menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu. Surah Al-Baqarah ayat 49. Kisah hidup Nabi Yakub alaihissalam dan keturunannya memberikan banyak pelajaran berharga tentang keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Meskipun Bani Ismail dan Bani Israel berasal dari garis keturunan yang berbeda, yaitu dari Ismail dan Ishak, mereka memiliki akar yang sama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang sangat dihormati dalam Islam, Kristen, dan Yahudi sebagai bapak para nabi. Dalam Islam, beliau dikenal sebagai Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hidupnya penuh dengan pengorbanan, keimanan, dan ketundukan total kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam memainkan peran kunci dalam sejarah agama monoteis, karena dari beliau lahir dua keturunan besar yang sangat berpengaruh, yakni Bani Ismail dan Bani Israel. Bani Ismail berasal dari putranya Ismail alaihissalam, yang kemudian menetap di Mekah dan menjadi nenek moyang suku-suku Arab. Dari keturunan Bani Ismail inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Beliau adalah rasul terakhir yang membawa risalah Islam, menyempurnakan ajaran tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Di sisi lain, Bani Israel berasal dari putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang lain, yaitu Ishak alaihissalam. Ishak alaihissalam adalah ayah dari Nabi Yakub alaihissalam, yang juga dikenal sebagai Israel. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 anak laki-laki yang menjadi nenek moyang dari 12 suku Bani Israel. Dari keturunan ini, lahirlah banyak nabi besar seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam, yang semuanya memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran tauhid dan menjadi panutan bagi umat manusia. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sangat penting, karena melalui beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bagaimana seorang hamba yang taat sepenuhnya dapat menjadi teladan dalam keimanan dan ketakwaan. Dengan demikian, baik Bani Ismail maupun Bani Israel, keduanya memiliki warisan spiritual dan historis yang sangat berharga, yang berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok yang menjadi titik awal dari dua garis keturunan besar yang terus mempengaruhi jalannya sejarah agama-agama monoteis hingga saat ini. Kisah hidup dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran berharga tentang keimanan, ketaatan, dan pengorbanan yang sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah tentang asal-usul Bani Ismail dan Bani Israel. Kedua suku ini memiliki sejarah yang kaya dengan pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari kisah-kisah ini dan semakin memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Menuju Cahaya TV agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah.